soundtrack adalah salah satu formula resepi yang sangat penting untuk membawa filmnya, emosinya sangat-sangat penting, dan bagi kita, bagi saya dan Mas Agung juga, lagu kita udah sepakat harus yang killer content. Lagunya dari point of view siapa di sini jelas harus dari point of view Alina, dan setelah kesuksesan sebelum My Time, Habibie dan Iman, dan sekarang Latazan ini, kami juga punya beban, karena itu bebannya kita kasih yang the best, yaitu Andi Rianto. Jadi bebannya kita dia aja, dan sudah lihat lagunya, dan kami udah cocokin dengan adegan yang dibutuhkan. Lagu itu keren banget karena musiknya, feel of the movie-nya itu harus sesuai dengan, harus ada tema yang kita udah kenal. Jadi lagu ini menurut saya kontribusi cukup signifikan kepada emosi film kita ini. Oke, Mas Hanu silakan menambahi. Ya, peran lagu soundtrack itu harus disadari betul, memang sangat penting, karena yang membawa penonton ke bioskop itu salah satunya adalah lagu, ya kan, lagu yang sangat common, lagu yang sangat menyentuh hati, itu yang akan membawa ke bioskop gitu. Dan saat ini pun seluruh konten-konten yang ada di Instagram, kemudian di sosial media, TikTok dan sebagainya, itu selalu ada lagu di situ. Artinya di sini lagu itu sebagai prekondisi dari film itu sendiri, gitu kan. Nah, bahkan bisa dibilang lagunya tidak bagus itu sangat mempengaruhi kesuksesan dari film itu sendiri. Jadi paling susah memang kami menentukan lagu. Bahkan pada saat kami edit itu kami tidak bisa bergerak apapun tanpa ada kehadiran musik maupun lagu. Jadi lagu itu hadir justru tidak terakhir-terakhir, tapi lagu itu hadir seharusnya itu pada saat kita sudah mulai syuting, itu ada lagu, sehingga di lokasi, di lapangan itu kita sudah mendengar lagunya akan begini. Jadi itu akan mempengaruhi jiwa kita, acting dari pemain dan segala macam. Nah, kalau tidak bisa dihadirkan pada saat syuting, lagu itu sangat penting pada saat hadir, pada saat editing. Makanya pada saat editing saya minta Pak Manos, soundtracknya kayak apa, lagunya kayak apa. Jangan sampai saya mengambil lagu yang lain dulu, lagu orang lain dulu, terus kemudian akhirnya kekunci editing kita dengan lagu tersebut. Gitu. Makanya lagu itu menjadi penting. Gitu. Itu dia, bagian dari nyawa filmnya itu ya lagu ya. Ngomong-ngomong soal nyawa, hati-hati dengan nyawa Anda Bapak Deva Mahendra. Ya, semuanya geram pada Anda. Coba-coba, musibah atau anugerah nih? Ya, terima kasih Mas Wayan untuk pertanyaannya. Paling menambahi sedikit soal soundtrack. Kalau saya soundtrack selama syuting menjadi Reza ini sholawat Nabi ya. Jadi Bang Istighfar. Ya, sama ambilkan bulan sesekali. Dinyanyiin sama Asif. Ya. Loh, jawabannya Reza di situ. Ya gimana dong? Kan buat karakter. Tuh istri saya aja ketawa tuh. Kita fine kok guys. Aman. Ya, Alina ya. Tuh, aman. Oke, balik lagi ke pertanyaan Mas Wayan tadi. Berkah apa musibah? Tentu adalah berkah karena saya kembali berkumpul dengan talenta-talenta luar biasa, kembali dapat kepercayaan dari Pak Manos, dan juga bisa satu perahu lagi akhirnya sama Mas Hanung. Ini menjadi perjalanan yang saya juga tentunya sangat nikmati. Saya sangat amini prosesnya dari tiap kita syuting adegan dari awal sampai akhirnya filmnya wrap. Menyenangkan sekali bisa dapat kesempatan untuk kerjasama sama orang-orang luar biasa ini lagi gitu. Tentu ini berkah banget Mas. Menjadi musibah ketika Reza yaitu Deva sudah dicap sebagai duta perselingkuhan tapi kalian nggak nonton filmnya. Nah itu, jadi mudah-mudahan pada nonton ya. Jadi kita sama-sama lah kita hujat Reza ya. Bareng gue juga ikut, Reza apaan sih lo? Gitu.
kan lu Rezanya, oh iya, oke, let's go. Apa? Nanti kita main banyak karakter aja pas nonton. Gitu paling, terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan nanggung kalau mau tepuk tangan aja. Yeay. Ada lagi pasti yang ingin bertanya, silahkan. Mic-nya udah ada? Oh iya. Halo, selamat siang semua. Saya Mario dari Kumparan. Mau nanya singkat aja untuk Kak Caca. Saat adegan terakhir tadi Kak, itu kayaknya akumulasi dari sekian emosi. Ketika menampar karakter Rita tuh gimana Kak ceritanya? Boleh diceritain Kak itu? Ya, makasih. Itu sesuatu yang di posisi Alina ya, yang baru sadar dia dihianati, dan dihianatinya ternyata udah berkali-kali. Saya rasa setiap wanita yang berada di posisi Alina sangat wajar banget untuk marah sampai nampar seperti itu ya. Jadi itu sesuatu yang manusia sih gitu loh, dan sangat wajar. Dan siapa yang setuju di sini Alina menampar sih? Tusuk ya. Dirajam gitu. Terus prosesnya sendiri sih ya, kalau kita pas syutingnya ya aku komunikasi sama Ariel gitu ya, kita gimana mau bikinnya, maksudnya supaya kita dapat emosinya. Ya aku banyak berkomunikasi sama Ariel dari sejak reading gitu, supaya juga hasilnya yang terbaik lah. Saya penasaran deh, kena beneran nggak sih? Wah gitu, suaranya kan renyah ya, wah gitu ya kan? Kena beneran nggak? Tanya sama Asih aja nanti gimana rasanya dia. Soalnya dia nggak bilang sama saya, kayaknya. Tapi hari itu dia agak beda sih. Waduh. Itu aku penasaran sih, kenapa dia kok tumben gitu. Biasanya Iya, kalau kita masih chatting-chatting. Ariel kan Iya. caring orangnya ya. Carrielnya tuh caring. Kok malam itu dia nggak chat apa-apa? Aku penasaran. Tapi nggak apa-apa karena emosi kita sudah tersalurkan. Terima kasih banyak loh Alina ya. Boleh tepuk tangan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Puas-puasin ya hari ini ya. Ini final trailer loh teman-teman, sebelum nanti kita akan ada gala premier dan juga rilis tanggal 14 Agustus. Mana yang mau bertanya lagi nggak kelihatan? Oh silakan. Halo, selamat siang menjelang sore. Saya Ari dari Warta Kota. Mau nanya ke Deva mungkin. Deva, tadi melihat respon yang ada di sini aja udah bahaya banget gitu loh. Gimana ketika film ini tayang 14 Agustus nanti? Pertanyaannya satu, apakah siap nanti ke depannya bakal dapat peran stereotip kayak gini lagi? Karena ini kan udah kedua ya, terus juga beruntun gitu kan peran stereotip seperti ini. Terus yang kedua, udah menyiapkan mental dalam film ini tayang, karena serangannya kan pasti nggak awalnya di sosmed lah. Terus yang kedua pasti pas lagi promo juga kan pasti serangannya juga bermacam-macam gitu. Respon dari ibu-ibu belajar dari yang sebelumnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Saya lagi proses ini ya, minta perlindungan saksi. Karena jujur kalau misalnya ini sampai kasus pidana, saya itu cuma saksi. Oh sama kalian kan masih takjub ya sama tamparannya Alina. Harus nonton filmnya, kalian harus lihat bagaimana Reza memperlakukan Alina setelahnya. Guys, tahu nggak? Yang kamu lihat ini trailer gak ada apa-apanya. Masih banyak beri kejutannya. Ya kalau ditanya siap atau nggak siap, ya pasti dari awal ya ketika diajak ngobrol. Saya tuh pokoknya sekarang udah curiga aja kalau diajak ngobrol sama Pak Arnold, terus menyebutkan nama Mas Hanung. Saya sudah insecure, sudah trust issue ya. Tadi Mas bilang ini yang kedua, betul yang kedua. Belum tentu nggak bakal lanjut yang ketiga kan? Nanti kita lihat aja. Bukan begitu ya? Siap pasti siap karena saya selalu saya selalu embrace setiap karakter yang dipercayakan gitu, termasuk menjadi Reza. Justru seperti yang saya bilang di awal bahwa memainkan Reza dengan tema yang sama, kurang lebih sama seperti Aris gitu ya secara tema keseluruhan, tapi karakternya itu sebenarnya beda banget. Driven untuk pada akhirnya terjadi perselingkuhan pun ini jauh berbeda gitu. Jadi buat saya bagaimana bisa menghadirkan sisi
sisi laki-laki yang juga ternyata vulnerable gitu. Sekuat apapun laki-laki itu pada akhirnya akan ada celah-celah yang hanya dengan hal yang paling sederhana temboknya tuh runtuh gitu. Makanya penting sekali. Susah ya kita kalau ngomong kalau udah banyak haters nih, nggak jalan gitu responnya gitu, susah. Kalau nggak dari sana, dari sini dari tadi. Diserang dari segala arah. Sumpah. Ya kita nanti tunggu aja filmnya. Jadi buat semuanya yang sudah menantikan ini dari awal, atasan kami pun juga sudah sangat menantikan filmnya. Nanti nonton dulu, baru akhirnya nanti bisa menilai seperti apa ya. Karena emang ini satu roller coaster baru lagi. Ibaratnya kalau ini Dufan ini wahana yang berbeda tapi ekstrim juga gitu. Jadi emang harus ditonton. Oke, siap ya 14 Agustus ya. Mbak Sudewarsi sampai menjerit tadi ya kan, saking tidak tahannya. Coba ada lagi mungkin izin saya mau ke sini, takutnya nggak kelihatan. Ada yang mau angkat tangan lagi? Mana? Nampak terdengar suara. Oh iya. Oh itu dia. Silakan Mas. Sore saya dari Voicemail. Menarik tadi dari respon-respon yang hadir di sini gitu. Kira-kira ini kan udah banyak dan ada banyak sekali lah tema-tema istri yang tersakiti. Nah kira-kira yang tertarik melihat membuat tema lagi yang suami yang terzolimi atau suami yang terdurhakai gitu. Karena faktanya memang ada, walaupun memang mungkin belum terungkap gitu. Nah, tapi ini kan mungkin menarik gitu loh kira-kira seperti ini. Apakah ada keinginan untuk itu gitu? Seperti itu, terima kasih. Oke. Pak, kalau ada saya casting Pak, saya casting Mas, casting ya, bersihkan nama baik ya, tolong please. Ya, terima kasih. Jadi memang cerita ini banyak ada di sekitar kita. Dari saya punya point of view, dari kami, kalau dapat subjek yang viral, menarik, dapat perhatian masyarakat, itu jadi perhatian saya juga. Alasannya kenapa kita mau buat film begini, kenapa mau ulang lagi, karena ada values, ada sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa berikan kepada perempuan. Di sini gimana sebagai perempuan bisa tegar, gimana bisa hadapi situasi kayak gini. Biasanya perempuan banyak yang diam, nggak akan bicara. Mungkin karena film ini bisa terinspirasi, lebih berani, lebih bisa lebih ambil sikap, ambil pendirian, benar salah. Ini jadi cermin juga. Ini sesuatu bagi saya. Kalau dari segi itu kan dari segi values kenapa kita mau buat, tapi dari segi entertainment value yang pasti kalau kami buat film, saya nggak akan munafik hanya untuk values, pasti untuk entertain orang. Tapi kalau bisa entertain dengan ada message-message yang terselubung, itu kan jadi menarik sekali. Dan menarik kalau ada cerita yang it could happen to you. Ini bisa terjadi di kalangan kita. Itu gue pernah hadapi, atau tetangga gue, atau temen gue, atau adik gue, kakak gue. Jadi itu jadi relate banget ke masyarakat. Dan di film ini ada beberapa hal yang menarik yang dikatakan tadi. Banyak surprise yang Anda nggak akan, kita juga nggak mau ulang formula juga, nggak mau ulang yang udah ada di film sebelumnya, ada di PAR, ada di film ini. Ada, tapi sesuatu yang beda, baru. Menurut saya ini, saya nggak mau review terlalu banyak, tapi kalau nonton, ini sesuatu yang cukup berani kita bikin di layar lebar ya. Dan bagi saya ada maknanya. Kalau orang nonton film ini pasti kena hatinya, pasti punya kesadaran bahwa antara benar dan salah. Tinggal kita mau ambil jalur kemana. Ada message-nya, tapi yang pasti saya jamin kita akan terhibur juga. Ya, terhibur dan jadi cermin lah. Menurut saya penting
Dan saya nggak akan berhenti di sini. Kalau ada topik-topik menarik, kita akan bikin. Kita tahun depan ada cerita yang sangat beda lagi mau dibuat. Tapi subjek begini, asal kita bisa bikinnya meyakinkan, believable, gak usah lebay, tapi sesuatu yang bisa diterima, kenapa enggak? Itu alasan dari saya sih kenapa dan kenapa MD mau buat. Itu dia. Mas Anu mau ditambah? Ya, terima kasih atas concernnya. Sebenarnya kita membuat film Ipar dan Lantasan tidak untuk membela siapa-siapa. Kita untuk menyuguhkan sebuah pesan penting sekali kepada keluarga. Dan kita juga pada saat kita membuat Lantasan, kita tidak sedang membela Alina. Pada saat kita membuat Ipar, kita tidak sedang membela Nisa. Ya kan, bahwa ada Alina dan Nisa yang menjadi korban, ya betul. Kita posisikan pada porsinya gitu. Kalau ada saran, kenapa tidak membuat film yang membela suami atau laki-laki? Gitu. Karena kita membuat film tidak pernah membela siapapun. Kita betul fokus pada saya memilih cerita ini. Saya sama Pak Manas memilih cerita ini karena ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan kepada keluarga. Karena saya dan Pak Manas punya keluarga. Saya dan Pak Manas punya anak, punya istri, punya adik ipar, punya neni, punya pembantu, punya entitas yang ada di dalam keluarga. Dan musuh yang paling besar adalah yang paling dekat dengan kita. Itu sudah common gitu. Karena itu yang kami sampaikan, bahwa kemudian yang menjadi tokoh utama, menjadi korbannya adalah perempuan. Ya karena kami mendapatkan kasus seperti itu, gitu kan. Dan di sini sebetulnya ini tidak hanya sekedar Deva sama siapa namanya Reza, ya. Untuk saya akan nyebut Fahri gitu. Oke, Reza sama Aceh gitu kan. Ini tidak sekedar Reza sama Aceh gitu kan. Yang yang melakukan perselingkuhan, ada sesuatu hal yang lebih dari hanya sekedar perselingkuhan, dan itu saya pikir itu tidak terjadi pada kita. Tapi ternyata itu terjadi sama kita dan disembunyikan. Sama halnya kenapa saya harus membuat Ipar adalah maut gitu kan. Karena ada sesuatu hal yang itu terjadi, real, disembunyikan, dan ada di dalam ayat. Ini ada di dalam ayat. Tapi kalau Ipar saya bisa spill ayat itu, tapi kalau di sini ketika saya spill, bubar ini semua nanti. Ini nanti endingnya pasti akan ketebak ini tentang apa. Jadi bukan tentang kami membela siapapun mas, tapi kami ingin menyampaikan sebuah pesan penting pada keluarga. Dan pesan penting itu harus kami sampaikan secara light, seringan mungkin, gitu kan. Dan di sini Pak Manos sangat jagonya untuk mengemas itu. Makanya kami membutuhkan point of view dari Pak Manos. Karena kalau saya yang membuat sendirian gitu kan, ini pasti akan beratnya luar biasa gitu kan. Akan menjadi sangat terlalu banyak value-nya gitu kan dibandingkan dengan sisi entertainment-nya. Gitu. Jadi karena itu makanya kami membutuhkan Pak Manos untuk memberikan sisi entertaining. Jadi ngejagain saya. Ini biar common buat semua orang loh, gitu kan. Buat keluarga, buat adik-adik kita, buat istri kita, buat ibu kita, adik ipar kita, mungkin buat pembantu kita, neni kita, gitu kan. Itu film ini menjadi sangat penting sekali. Itu aja mas. Terima kasih. Oke, jadi ada pesan, ada makna, ada value. Udah dibikinin film aja masih banyak yang selingkuh ya Kak? Nah, tapi setuju ya kalau ini adalah salah satu respons terbaik dari sebuah industri kreatif dalam merespon isu sosial yang viral di masyarakat, betul ya? Dengan cara yang edukatif, dengan cara yang menghibur juga. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong? Itu yang disampaikan. Kita masih buka sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya lagi? Oke, silakan. Halo, selamat siang. Saya kita berbincang. Pertanyaannya mungkin buat Elman, buat Haji Syahrul, sama Mbak Asri. Pertanyaannya, saat kalian syuting itu sempat ngerasa baper nggak sih dengan adegan yang pernah dijalani? Terus untuk Pak Manoj, Pak, ini kayaknya mau nanya, ini klasifikasi umurnya berapa ya Pak? 17 plus atau 13 plus? Terus alasannya, terima kasih Mbak.
Oke, terima kasih. Nih, siapa duluan yang mau jawab nih? Kira-kira, Elman. Oke. Kalau baper maksudnya terbawa emosi ya pasti. Sampai ada beberapa scene yang aku emang ada adegan sama Asi berantem itu sampai kayak beneran gitu. Tapi emang harus beneran dong biar kayak natural gitu. Jadi ya kita sebagai aktor harus bisa mendalami karakternya itu kan. Jadi pada saat kameranya action, kameranya on terus sutradara bilang action, ya udah kita harus menjadi karakter yang kita udah ditunjukkan gitu. Jadi ya kalau baper ada sih, baper gitu, kesel ngeliat si Asi, kalian aja kesel ngeliat Asi, apalagi kita berdua ya. Sebenarnya pengennya lebih ya, cuman kan ada undang-undang nggak boleh terlalu berlebihan ya. Baper dong. Apa? Lo nangis kan? Ya maksudnya pas ada huru hara itu lo nangis juga karena lo bantuin Alina kan? Iya, karena kayak it happens to my old friends sebenarnya. Jadi kayak gue tuh selalu jadi teman yang di kondisinya itu menjadi lo gitu kondisinya nih in real life gitu. Jadi kayak gue jadi kayak yang sejujurnya traumanya keluar sih karena gue pernah di situ gitu. Tapi beda orang ya say, beda cerita. Cuman kurang lebih sama lah. Baper dong. Ya. Pengen banget, pakai gue bilang kan. Gue pengen iniin, copotin fillernya. Kan kalau jambak kurang say. Sekarang pakai hair extension. Hey, kalau filler mahal. Ya kan? Iya dong. Jambak bang biasa ya beb ya. Ini copotin mahal, satunya 30 juta. Mampus lo. Ya kan? Ani not simpanan. Sepertinya ada yang harus disampaikan sama Mbak Asri nih. Silakan Mbak Asri. Oke, baper banget. Pertama kali ditawarin Mama Nuj, Mas Sanjay telepon saya juga. Apa? Waduh, bisa nggak ya? Karena apa yang terjadi dalam hidupku, ya kurang lebihnya beda sih. Beda cerita tapi ujungnya sama. Udah nggak ya? Apa? Beda cerita tapi ujungnya sama. Ntar gue copotin juga video lo. Jadi aku belajar dari skenarionya Mas Hanung, apa yang ada di film ini, Latazan itu berbahagialah. Karena begini, ternyata ada yang aku pelajari ya, kita tuh nggak bisa milih jalan hidup. Kayak kita berkeluarga, taunya bahagia, tahu-tahu tertimpa sama keluarga kita. Jadi apakah keluarga ini bisa Latazan berbahagialah dengan apa yang tertimpa di keluarganya yang begitu surprise-nya? Aku belajar. Jadi hidup ini kapan kita sedih, kapan kita senang. Jadi aku baper banget sama film ini karena begitu realnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan Indonesia. Jadi apakah di film ini bisa bahagia Alina, Reza, nonton? Tapi kalau gue baper beneran, tapi aku bisa belajar kayaknya memang kita harus bahagia dengan apapun jalan hidup yang kita tuju. Untuk aku sendiri, aku mengalami itu dan aku belajar dari film ini. Tapi apakah itu akan dihadapi oleh keluarga ini? Nontonlah. Tapi gue baper banget. Ya, cuma fun fact. Satu, jadi mulainya pertama tim Baraka lagi development script ini, terus Mas Hanung ke saya. Nah itu Latazan saya mau, saya bingung tadi. Jadi itu satu fun fact mulainya begitu, betul kan? Ingatkan Anda bilang saya mau tuh ini ada sesuatu yang menarik di Latazan.
Dan yang kedua adalah hari ini Patricia ulang tahun. Kita nyanyiin ya. Langsung loh. Selamat ulang tahun, semoga Latasan box office. Balik lagi ke Latasan. Semoga sukses selalu, you make the wish. Oke, wish-nya ya semuanya satu, sehat, amin. Yang kedua, diberikan kedamaian. Apapun itu, ya nggak sih, itu paling penting, itu aja. Dan juga kedamaian bangsa dan negara ini ya, saya. Wow, dalam ya, Wak. Mbak Asri mau kasih kado vinir katanya. Oh, enggak dong. Enggak ya? Jangan. Oke, selamat ulang tahun Cipet. Boleh ya tepuk tangan Selamat ulang tahun. Semoga Latazan juga nanti box office. Kita sudah di penghujung acara, kita foto-foto dulu boleh ya? Oke, sekarang